Anda melihat kebijakan bahwa tanah di IKN boleh dijual demi percepat investasi di sana? Ini Mas, saya menyambung pernyataan saya berpuluh-puluh kali 3-4 tahun yang lalu soal tanah. Pasti akan bermasalah. Karena apa? Masyarakat di sana itu pemilikan tanah sudah berturun-temurun dan tidak ada surat sertifikatnya. Yang ada itu tanah adat. Itu yang selalu bermasalah ketika kita menata hutan. Apakah itu perhutanan sosial maupun segala macam penggunaan lahan itu yang menjadi itu. Itu saya ingatkan supaya hati-hati. Makanya saya juga menyarankan segera lakukan studi antropologi sosial. Studi kita ini nggak usah diragu lagi. PUPR sudah canggih. Tapi studi antropologi sosialnya bagaimana? Saya dengar sudah dilakukan, tapi saya belum pernah baca hasilnya seperti apa. Karena kalau studi itu ada, pasti penyelesaiannya jelas. Nah sekarang ini enggak, harganya masih murah Presiden. Siapa bilang itu di sana calo tanahnya sudah menggila. Ya jadi investor juga nggak mau, investor kan menghitung mau bangun hotel, bangun gedung apapun kan itu berapa orang sih di sini. Mau dipasang seperti apa ya tidak mau. Sekarang sudah bergerak, iya ada beko di sana, di pagar gitu aja. Tapi belum dibangun. Gitu. Tapi Pak Agus, kalau pemerintah punya alasan untuk menarik investor lalu bisa menjual lahan, itu kebijakan yang bagaimana menurut Anda? Kebijakan yang adil begitu, yang tepat? Ya pasti yang ngawur lah ya, tepat atau sekarang kan begini, Anda tindak apa bikin aturannya, tindak apa bikin aturannya, gitu. Nah jadi ketepatan itu menjadi persoalan. Sekarang yang penting adalah itu tanah adat mau diapakan, apakah disertifikatkan, apakah betul masuk di situ. Itu yang jelas dulu, karena kan itu adat daya masyarakat dayanya macam-macam sukunya. Kemudian ada Bugis masuk situ, kemudian ada transmigran dari Jawa masuk situ. Sekarang akan multi etnis akan masuk di situ ketika IKN berfungsi. Itu bagaimana cara menanggulanginya? Pasti konfliknya besar. Jadi justru kebijakan ini bisa membuat konflik baru di sana, bisa membuat masalah baru. Gitu. Betul, sangat. Itu baru manusianya, belum hewannya. Anda tahu itu tanah-tanah mau dijin jalan tol dan sebagainya itu merusak habitat hewan. Jadi nanti jangan heran kalau hewan-hewan itu cari makannya masuk ke perkampungan atau ke IKN. Pak Agus gini, ini sebenarnya ada kata dijual terkait dengan tanah di IKN untuk menarik investor. Tapi kemudian Kepala OIKN, Otoritas Ibu Kota Nusantara ini juga menyebut bahwa ini nanti HGB kok gitu, bukan dijual tapi nanti HGB di atas HPL begitu. Nah Anda sendiri bagaimana soal HGB kemudian dijual dan sebagainya? Apa yang sebenarnya terjadi nih kalau Anda lihat? Ya ini pekerjaan kilat yang tidak jelas sebetulnya landasannya. Ketika HGB, HGU dan sebagainya di atas HPL betul. Yang sekarang ada di Pulau Jawa saja persoalan HPL, HGB itu rumitnya minta ampun. Ya kan, terutama BUMN yang punya tanah lahan HPL HGB-nya itu dituduki oleh orang sampai hari ini sudah puluhan tahun nggak beres. Nah apalagi di sana. Jadi tolong pastikan dulu Pak Menteri ATR BPN dengan OIKN pastikan tanah itu. Ya kan lokasinya masyarakat kan juga belum tahu sebelah mana sih gitu. Main gusur-gusur saja itu nanti akan berakibat negatif dan membuat kita capek urusan begini yang seharusnya sudah bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari. Tapi kalau Anda melihat Pak Agus, kalau misalnya nih benar bahwa ada penggunaan lahan di sana yang boleh diberikan kepada investor, entah itu dijual ataupun itu nanti bukan hak milik tapi kemudian hak guna bangunan saja, menurut Anda fair saja atau boleh saja kalau itu adalah kepentingan investasi di IKN? Bukan hanya investasi, Anda di pulau lain juga bisa. HGB, HGU, tapi kan 30 tahun, 25 tahun gitu. Ini kan di ekstra puluhan tahun. Itu enggak masalah. Ada HGB, HGU dan sebagainya lah. Instrumen tanah. Tetapi sekali lagi masyarakat tahu tidak itu. Karena jangan lupa sekali lagi masyarakat di pedalaman itu tidak mengenal sertifikat. Dia itu turun-temurun tinggal di situ. Kalau nanti menghitungnya berdasarkan apa? Tanahnya per meter, dan apakah yang bersangkutan jangan-jangan itu calo nanti yang sudahlah kita tidak usah itu mana buktinya, enggak, calo tanah itu sudah sejak 3 tahun yang lalu mengontak saya, Anda kan dekat dengan teman-teman, coba tolong dong cariin tanah di sana, itu kan calo, bukan mereka akan bangun.
Kan di Kalimantan itu satu lubang, katakan saya istilahnya satu lubang, itu sertifikatnya bisa 5-6 sertifikat. Zaman kebun atau tambang. Nah ini dibereskan dulu. Jangan main cepat. Semua infrastruktur yang cepat. Operation maintenance-nya mahal sekali. Meskipun juga ada bahasa bahwa nanti kalau masalah harga itu akan diatur lagi nih oleh OIKN ini. Nggak bisa, masalah harga mau ngatur sama calo. Repot lah. Ya sekarang ditetapkan dulu, pastikan beresan, jangan terburu-buru lah. Mana ada negara pindah ibu kota dalam 2-3 tahun, tidak ada. Itu persoalan yang tidak mudah, tapi rumit sekali. Pak Agus, kalau menurut Anda sendiri, ini kan investor di KN memang belum maksimal ya, ada target 100. Belum ada lah, investor asingnya kan nggak ada, pergi semua. Iya, betul, masih jauh dari target yang ditentukan gitu. Apa yang paling seharusnya ini bagaimana sih sebenarnya untuk menarik investor di KN ini? Ya nggak bisa gini loh, pembangunan ibu kota itu termasuk infrastruktur. Itu harus negara yang membiayai. Kalau minta investor swasta, apalagi luar negeri, yang dalam negeri aja mikir, suruh bikin hotel, rumah sakit, lah yang ada di situ berapa orang kan belum jelas. Terus kalau dia udah bikin lengkap mahal, kapan baliknya investasinya? Apalagi kalau asing sudah, ya kan MOU saja. Kalau Pak Menteri Investasi bilang kita berhasil menggait sekian-sekian, MOU itu kayak orang bercinta hanya bilang saya suka kamu, nembak gitu ya. Ya itu saja. Boleh pergi, boleh apa, tidak ada urusan legalnya. Jadi sekarang nggak akan ada kecuali pemerintah sudah menyelesaikan pembangunan aksesnya lah, yang katanya smart city dan sebagainya ada dulu. Baru manggil investor. Kalau dibalik-balik nggak ada. Injek kaki paling, kan injek kaki juga investor kan uangnya harus balik. Artinya gimana caranya mereka akan beli lahan lebih gila mungkin, saya nggak tahu. Artinya kalau misalnya kalau Presiden Jokowi melontarkan kalimat tanah di IKN boleh dijual begitu, itu belum tentu akan menarik investor untuk masuk di sana. Belum. Karena tidak ada infrastrukturnya. Ya kan? Jadi semuanya itu tergantung harus infrastrukturnya. Ada orang menanamkan, atau misalnya saya mau bangun rumah, beli tanah, tinggal situ ngapain? Dokternya ada nggak? Rumah sakitnya ada nggak? Pasarnya ada nggak? Kan begitu. Tapi kalau misalnya pembangunan IKN itu sudah mungkin hampir 100%, bisa saja itu akan menarik investor kalau sudah dilihat begitu ya Pak? Kan baru fisiknya saja yang dianggap. Saya yakin tuh fisiknya. Sekarang soal air, itu masih bermasalah, air yang nggak ada. Mau menanam pohonnya kan nggak tumbuh dalam setahun langsung rindang, kan tidak. IKN itu ketika panas, saya terakhir ke sana akhir tahun lalu, ketika panas itu masuk ke badan kita, panas sekali karena itu khatulistiwa, bawahnya ada tambang kan. Jadi masih panjang lah untuk mendapatkan investor di sana ya. Masih panjang, makanya tidak usah buru-buru. Pak Agus, ini kan di sana juga telah hadir untuk Anda semua sulit perawatan yang sangat melimpah khasiatnya bagi Anda, pria dan wanita, anak-anak dan pria dewasa. Segala perawatan kecantikan serta untuk kesehatan dan penyakit kulit lainnya, obatnya sebagai najib Apol dan staf pengantar. Harga sangat terjangkau, Rp25.000 saja. Dapat dikirim ke luar kota dan dapat Anda pesan lewat nomor WA nanti tercantum dalam deskripsi.